Bapa kami yang di surga, kembali sukacita sore hari ini kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami selalu merindukan Engkau ya Yesus Kristus. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah kekekalan bagi hati dan jiwa kami, bagi hidup kami. Agar kami setia dan selalu setia sampai akhir hidup kami. Karena Engkau adalah pemberi jalan, kekuatan, jalan yang lurus, keselamatan, kehidupan, dan juga kekekalan. Di dalam Yesus ada kuasa yang nyata bagi kami yang percaya. Dan kami menerima tanda bahwa kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Begitu pula dengan perjuangan hidup kami yang tidak gentar dalam segala penderitaan, menghadapi segala masalah setiap hari. Ketabahan kami yang membedakan kami dari kehidupan orang-orang duniawi. Orang-orang yang tidak meninggalkan duniawinya hanya karena ingin tenar, hanya karena ingin menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang diakui, sehingga mereka lari dari iman dan juga percaya mereka kepada penciptanya. Setiap orang yang telah berbalik dan telah jahat bahkan tidak mengerti bahwa kasih Yesus lebih dari apapun, itu akan sangat menyesal nantinya jika mereka dapat melihat Yesus secara pribadi, bertemu muka dengan muka. Dan dalam kedalaman hati kami tetap setia Tuhan walaupun keadaan menggoncang. Kemarahan juga membludak dalam hati dan jiwa kami ketika kami teraniaya, tersakiti, bahkan kami sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang dunia ini. Dari segi banyak hal di dunia ini Tuhan, tetapi kami tetap kuat dalam iman kami yang takkan menggentarkan iman dan percaya kami kepadamu. Karena Engkau adalah cahaya sungguhnya bagi kami yang menerangi hati dan jiwa kami, yang kami rindukan setiap saat firman-Mu, terutama firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami dengan firman-Mu saat ini Bapa, dengan kasih setia Roh Kudus-Mu, untuk selalu ingat akan Engkau setiap saat dan waktu, karena Engkau yang menciptakan kami, sehingga kami diberi napas dan kami hidup dan bertumbuh dan bekerja dan melakukan perbuatan seperti kehendak-Mu dalam hidup kami, yaitu tetap menjadi pelaku-pelaku firman dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore atau sudah sore ya saudara, terambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 25 dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal, yang berbunyi demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahkan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam bangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena kau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan,
bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-semalaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan tertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang yang sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Natan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Demikianlah pembaca Alkitab kita sore hari ini. Tuhan mengasihi setiap orang yang telah diurapi dan dipanggilnya. Tuhan tetap memberikan pengampunan dalam pertobatan, tetapi Tuhan tetap akan menghukum kesalahan setiap orang yang bersalah, dan juga menghina dan menista Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat dan keji diam-diam. Karena Tuhan tahu apa yang kita buat, saudara-saudara. Jadi bertobatlah setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Janganlah menjadikan kebiasaan duniawi ini sebagai kebiasaan yang selalu melekat di dalam kita, tetapi bertobatlah dan diperbaharui dalam pembaharuan budi kita setiap hari, agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Tidak ada sesuatu yang najis dan tercela di hadapan Tuhan, karena Dia adalah terang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara-saudariku. Jangan berbuat dosa diam-diam, karena Tuhan melihat. Sekalipun Anda bersembunyi di kolong langit sekalipun, di kolong manapun Anda berada, menyembunyikan diri, Tuhan tetap melihat. God bless you all. Selamat sore.